Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Grace Simanjuntak dengan NIM 2112-01110 dari Fakultas Kehutanan. Berikut akan memperkenalkan diri sebagai narasumber oleh Saudara Fatrul. Kepada Fatrul dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Silain, NIM 211201-215. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan. Baik, terima kasih. Dilanjutkan kepada Saudara Farid. Kepada Farid dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Fariji dengan NIM 2103011122 dari Fakultas Pertanian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan kepada Fatan, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Fatal Manang Mufti dengan NIM 21120114. Saya dari Fakultas Kehutanan. Terima kasih. Dilanjutkan kepada Saudari Gita, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Gita Novitasari dengan NIM 210701079 dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Indonesia. Terima kasih. Dilanjutkan kepada Saudari Eka. Kepada Eka dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Adilina Jawa, NIM 21 2012 dari Fakultas Kehutanan. Pasti. Baik, terima kasih. Terdapat beberapa perbedaan antara Surat Edaran Menteri Agama Nomor Surat Edaran 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dengan aturan sebelumnya dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kepd strip 101 strip 1978. Beberapa poin diantaranya adalah dalam surat edaran terbaru, volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Kemudian, sebelum waktu sholat subuh dan Jumat, pengeras suara luar digunakan paling lama 10 menit untuk pembacaan Al-Quran atau selawat atau tarhim, dan paling lama 5 menit sebelum sholat zuhur, azhar, maghrib, dan isya. Lalu suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu bagus atau tidak sumbang dan pelafalan secara baik dan benar. Sementara itu dalam aturan tahun 1978, untuk sholat subuh pengeras suara luar digunakan paling lama 15 menit untuk pembacaan Al-Quran. Lalu 5 menit menjelang zuhur dan 15 menit menjelang waktu zuhur dan Jumat. Kemudian untuk azhar dan maghrib dan isya digunakan 5 menit sebelum azan. Baik, dilanjutkan kepada pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat Saudara Fatrul, bagaimana tentang peraturan baru MUI pembatasan suara azan dan durasi tarhim ini? Kepada Fatrul dipersilahkan. Ya, tanggapan saya sih kurang setuju dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh MUI ini. Karena kan pada dasarnya kan azan adalah penyuruh, pemanggil, dan penanda waktu bahwasanya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib, dan sholat isya telah tiba. Dan itu kan bukannya sebagai pengganggu ketentraman umat lain. Selama ini juga tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan volume azan, malah sebaliknya. Di sebagian daerah masyarakat berharap agar azan dikumandangkan keras-keras sehingga terdengar sampai rumah-rumah yang jauh dari masjid yang di daerahnya itu mayoritas Muslim. Dan yang untuk non Muslim itu perlu dimusyawarahkan untuk masalah volume azan ini. Karena kan mereka terganggu atau tidak. Gitu sih pendapat saya. Baik, dari Saudara Fatrul sendiri tidak setuju ya dan merasa tidak cocok. Terima kasih. Dilanjutkan kepada Saudara Farid. Bagaimana menurut pendapat Saudara tentang pembatasan suara azan dan durasi tarhim ini? Saya boleh request ingin jawab nomor 2. Ya baik, silakan. Menurut saya cocok atau nggak cocok peraturan baru itu tergantung kepada individunya sendiri. Tapi mungkin terjadinya keributan atau kontroversi karena kesalahpahaman masyarakat yang kurang mengerti pada peraturan tersebut. Itu menurut saya pribadi sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Farid. Kepada Fatan, bagaimana menurut Saudara tentang peraturan tersebut? Kepada Saudara Fatan dipersilakan. Menurut saya tidak setuju karena suara azan itu adalah suara ayat Al-Quran. Mendengar itu saja kita sudah bahagia karena itu adalah ayat-ayat Tuhan dan itu nasihat bagi orang semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fatan. Bagaimana menurut pendapat Saudari Gita? Baik, kalau menurut pendapat saya,
Kalau surat itu landasannya melarang, tentu itu tidak pada tempatnya. Cuma kalau untuk kenyamanan, ketertiban, saya pikir tidak masalah. Berdasarkan surat yang beredar pada tanggal 18 Februari 2022, Kementerian Agama menerbitkan pedoman penggunaan pengeras suara di musola, dan juga bukan soal pelarangan penggunaan pengeras suara tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Gita. Kepada Saudari Eka, bagaimana menurut pendapat Saudari tentang surat edaran tersebut? Menurut pendapat saya sama seperti kita. Kita kayak seperti pendapat sekarang itu pendapat kita sendiri yang tentang peraturan suara tertersebut. Kalau dari sisi lain kurang pas, mungkinan ada alasannya. Ada sisi lain yang pas, berarti ada alasan tersebut. Jadi saya masih pendapat sama pendapat kita. Terima kasih. Terima kasih Saudari Eka. Dan menurut Saudari Eka itu ada nggak sih sebagai Eka itu sebagai non-Muslim, apakah ada keuntungan yang didapat dari suara tahim atau azan ini? Kalau dari sisi keuntungannya ada, seperti kapan mulainya aktivitas itu suara azan pasti ada pada jam 5 gitu, atau jam 4. Terus berakhirnya aktivitas pada menjelang malam hari gitu. Itu untuk sisi pengingatnya yang positif aja. Baik, dari Saudari Eka sendiri memiliki banyak nilai positif ya dari suara ini. Memiliki banyak keuntungan ya Eka. Bagaimana kalau dengan dari sisi kerugiannya, apakah Saudari Eka merasakan adanya rasa rugi dari suara azan ini? Apakah Saudari Eka merasa terganggu? Kalau menurut saya merasa terganggu sedikit, suaranya itu kayak terlalu tajam ke rumah, karena kan masjid yang di area rumah saya itu jauh, tapi suaranya itu mengena ke rumah saya, padahal masjidnya itu jauh gitu. Jadi menurut saya yang paling kekurangannya cuma itu, karena suaranya aja, kekurangannya tidak. Baik, terima kasih Saudari Eka. Dari segi solusi, apakah dari Saudara Fatrul ada dapat memberikan solusi dari peraturan yang sempat kontroversi ini? Kepada Saudara Fatrul dipersilahkan. Ya, solusi dari saya itu diterapkannya program IPTEK bagi masyarakat berupa transfer ilmu dan penerapan teknologi pengeras suara dan instalasi yang baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudara Fatrul. Kepada Saudara Farid, apakah dari Saudara ada solusinya? Kepada Saudara Farid dipersilahkan. Menurut pendapat pribadi saya, solusinya itu melakukan musyawarah agar tidak terjadi keributan dan kontroversi di dalam ruang lingkup masyarakat. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, dari Saudara Farid sendiri adanya permusyawaraan. Bagaimana dengan pendapat Fatan? Apakah ada solusi dari pendapat Fatan mengenai permasalahan yang sempat kontroversi ini? Kepada Saudara Fatan dipersilakan. Menurut saya, solusinya itu jika ada di suatu tempat ada 5 masjid, cukup 1 atau 2 saja yang bersuara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fatan. Bagaimana dengan pendapat dari Saudari Gita? Apakah ada solusinya? Kalau menurut pendapat saya sendiri itu solusinya ya pengedukasian ke masyarakat biar tidak terjadi kesalahpahaman dari isi surat yang sudah diedarkan. Begitu, kurang lebihnya. Baik, terima kasih Saudari Gita. Kepada Saudari Eka, apakah ada solusi dari Saudari? Kalau solusi dari saya itu seperti pembatasan waktu azan, seperti suaranya itu yang aturannya besar gitu kan, jadi dikurangi. Kemungkinan dari suara tersebut ada umat muslim atau non muslim merasa terganggu. Jadi volume dari suara azan itu dikurangi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Eka. Surat ini dikeluarkan sebagai atau upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, keharmonisan antar masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin melalui situs Kementerian Agama, dinyatakan telah berkomunikasi dengan para pemuka agama dan mengungkapkan harapannya agar masalah ini diselesaikan dengan musyawarah. Hal tersebut sejalan dengan diskusi kita saat ini, di mana solusinya kebanyakan memberikan dengan cara mengedukasi dan dengan musyawarah. Baiklah, sekian dari sesi podcast kita mengenai pendapat umat beragama tentang pembatasan suara azan dan tarhim. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Saya Ferdi Granto Selen Perdede dari kelompok 3 PKN kelas 25. Sekarang saya sudah berdiri bersama seorang narasumber. Bang, boleh tahu namanya, Bang? Nama saya Samsul Santuri, Bang. Oke, kalau gitu boleh tahu latar belakang agama ya, Bang? Kalau agama saya sendiri Kristen Protestan, Bang. Oke, saya akan bertanya mengenai pendapat Abang nih, mengenai suara azan ataupun tarhim yang biasa ada di masjid-masjid sekitar rumah Abang. Kalau menurut saya sendiri, Bang, saya sebagai umat Kristen, Bang, ya tidak terlalu bermasalah bagi saya, Bang. Karena soalnya kan dari kecil udah terbiasa dengar azan, jadi ya udah biasa aja, Bang. Oh, jadi Abang tidak terganggu nih, Bang? Enggak sama sekali, Bang, enggak mengganggu. Soalnya malah kayak jadi ada pengingat waktu gitu, Bang. Ibaratnya kayak ada subuh, ada azan, maghrib, ada azan, jadi kayak ada nilai plusnya gitu lah, Bang. Jadi Abang tidak merasa terganggu dan malahan terbantu dengan suara azan maupun tarhim tersebut ya, Bang? Iya, Bang, saya tidak terganggu sama sekali dan merasa terbantu, Bang. Oke, baik, Bang. Terima kasih atas pendapatnya, Bang. Oke, Bang. Saya kembalikan kepada moderator. Halo Kak, perkenalkan nama saya Devina Novia Saragi, saya dari kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan 25. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya ini namanya Mbak Kusuma. Kalau boleh tahu latar belakang agama kakak? Kristen Protestan. Nah, saya ingin bertanya Kak, bagaimana pendapat kakak mengenai suara azan dan tarhim yang berada di sekitar rumah kakak? Menurut saya pribadi, suara azan di tempat saya tinggal itu sedikit mengganggu. Sedikit mengganggu ketika saya melakukan ibadah malam. Nah, di situ saya sedikit mengganggu karena ketika mulai ibadah malam, suara azan tersebut sangatlah kuat dan itu tidak bisa dikendalikan. Sisi keuntungannya ada, yaitu jika saya di saat mulai pagi, yaitu ada suara azan tiap pagi, itulah menguntungkan saya ketika bangun tidur. Terima kasih. Oke, baik Kak, terima kasih waktu dan waktunya ya Kak. Oke, saya kembalikan kepada moderator.